Halo semua, saya Thierry dan ini adalah partner saya Bang Alfat. Kali ini kita akan menjelaskan tentang basic filter. Gimana Bang? Semangat Bang? Kebanggaan dong. Jadi sebenarnya filter coffee itu apa sih? Jadi filter coffee itu atau disebut manual brew itu kopi yang diseduhnya nggak pakai mesin espresso biasa, tapi mesin apa Bang? Manual. Mesin manual, yaitu pakai kettle di gini-giniin gitu. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu tuh tahap ekstraksi kopi. Yang pertama apa Bre? Ketika kita mengekstraksi, mau di espresso dari filter, awal rasa yang keluar apa? Asin. Asin, Asin kecut. asam kecut, Asam manis. asam manis, Manis. manis, Body. body, Pahit. pahit. Benar sekali. Itulah basicnya ya guys. Dan ini ada 3 hal lagi yang perlu paling penting ketika kita membuat kopi, terutama di manual brew. Yang pertama, airnya. Kenapa airnya? Karena ketika manual brew itu 98-99% itu air, sisanya itu kopinya. Jadi kalau airnya nggak jelas, ya rasanya kopi semahal apapun jadi nggak jelas, seperti kebanggaan, ya kan? Nah, jadi apa sih air yang jelas? Air yang jelas itu air yang air yang jelas itu air yang mineralnya sekitar 30-50 ppm. Jadi nggak terlalu berat mineralnya, sama nggak terlalu rendah. Contohnya apa? Amidis campur Nestle dikit. Itulah misalnya ya. Bisa sekitar 30-40, I don't know. Hitung sendiri. Terus yang kedua, selain airnya, itu adalah grindernya. Jadi manual grinder tuh kayak gimana sih? Kayak gini. Nih. Tapi kalau yang budgetnya paling di Timor C2 aja udah oke banget gitu. Terus yang ketiga ada di paper filternya. Paper filter itu contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau filosofiku pribadi, sama di kompetisi-kompetisi itu paper filternya ngocor. Kenapa? Karena kita pengen ekstraksi secepat mungkin biar yang enak-enaknya keluar, jadinya ninggalin yang nggak enaknya. Jadi maksudnya kita langsung hajar, set, ngocor, nggak ninggalin lagi, nggak immerse, dan akhirnya malahan ketutup rasa enaknya. Stop bro, please. Oke. Nah itu kan teorinya ya. Terus apalagi sih apa namanya aspek-aspek manual brew yang kita perlu, yang ngefek kepada hasil brewingnya. Yang pertama ada di suhu, yang kedua di grind size, ketiga rasio, keempat pouringnya berapa kali, kelima waktunya atau intervalnya. Lalu juga, tapi sebelum itu kita harus bahas juga pentingnya untuk mengetahui tingkat roastingan kopi ini. Apakah dia light, medium light, medium dark, atau dark. Dan juga prosesnya. Prosesnya apa yang paling umum Bang? Natural sama wash. Nah natural itu berarti prosesnya ya natural, nggak diapa-apain lagi, dijemur, difermentasi. Yang wash berarti bijinya dikeluarin kulitnya, maksudnya kulit dan dagingnya dikeluarin, buah kopinya itu, cherry kopinya maksudnya, dan baru difermentasi. Sehingga yang lebih kopong yang mana? Yang natural, karena bakterinya lebih gregotin tuh biji. Kok gak enak denger ya? Tapi jadi kopong, sehingga ini efek ke aspek-aspek
manual brew tadi. Jadi misalnya kalau lebih kopong yang natural, berarti kita harus apain suhunya? Hah? Direndahin. Grind size-nya dikasarin dong, kan lebih kopong. Dan puringannya juga jadi lebih didikitin, waktunya juga, dan lain-lain. Nah, daripada lama-lama, mari kita melihat Bang Alfat brew. Enggak lah. Jadi sesuai teori tadi, misalnya ya, ini ada beans natural, anaerobik natural. Ini ada beans wash, yang ini. Nah, sesuai yang tadi, kan ngefek banget tuh apa proses dan roastingannya. Misalnya natural ini, gimana sih kita approach-nya, gimana kita cara seduhnya? Yang pertama, informasi yang pertama kita lihat, wah ini fermentasinya aman nih, berarti bijinya kopong nih karena dia laktik natural, dia pakai lactobacillus gitu, dan dia juga natural, ada daging kopinya, berarti bijinya logikanya lebih kopong. Terus ini dia roastingannya kita lihat warnanya light, jadi kita masih bisa lebih aman lah nyeduhnya biar nggak terlalu pahit. Nah, kira-kira suhunya berapa nih kalau natural bang? Kira-kira bisa di 88 sampai 92 lah. Dan grind size-nya kita lebih ke kasar halus daripada halus doang. Tapi tergantung dripper juga sih, cuman ya secara general gitu. Namun bedanya nih, tadi kan roastingan biasa nih, ini sekarang roastingan Nordic hot air. Terus dia prosesnya wash lagi, jadi udah padat, tambah padat lagi. Gimana kita approach-nya? Balik suhunya dia bisa di 97-98, dia masih lebih aman ekstraknya. Terus dihajar agitasinya. Terus juga dia lebih aman tapi harus hajar. Sedangkan kalau yang ini lebih careful untuk kita mau ekstrak manisnya, ekstrak asamnya, bodinya, tapi kita nggak mau pahitnya. Sedangkan ini bisa lebih aman. Dan tips terakhir, ada teknik bypass. Kalau ada sesuatu yang over extract, kita tambahin aja air 5 gram. Terus kalau dicobain lagi masih belum, tambahin lagi 2 gram. Itu biar ngedilute over extractnya. Jadinya nggak ketutup rasa-rasa yang enak. Search aja di YouTube, ada teknik bypass. Thank you, Bang Alfat, love you.